batu bangkit diri, kita mau katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Biar kami mau bersuka karena Engkau Tuhan. Biar Engkau juga bersuka dengan kami Tuhan. Ibadah ini punya Engkau Tuhan. Kami mau menyanyi bagimu Tuhan. Kami mau menyembah bagimu Tuhan. Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami. Engkau selalu hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menambahkan setiap iman percaya kami Tuhan. Untuk tetap teguh kepadamu Tuhan. Tidak pernah goyah. Yes, terima kasih. Biar Engkau yang pimpin ibadah ini Tuhan. Mari Engkau beracara Tuhan pagi ini. Engkau yang bekerja pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Lawatanmu terjadi pagi ini Tuhan. Seberapapun kami yang ada Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Yes. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur. Dengan sorak-sorai. Dengan kegirangan buat Tuhan. Amin. Yes. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki Ku gerbangnya. masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bergirang. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia Dia gerakanku. gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Lebih semangat lagi. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Amin. Haleluya. Semuanya tetap bersuka cita. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup sepanjang hidupku. Amin. Kita mengucap kebaikan Tuhan. Betapa Dia besar, betapa Dia baik buat setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kemuliaan hanya milik Engkau Yesus. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang layak menerima penghormatan dan pengagungan. Dalam situasi dan kondisi apapun Kau Allah yang tetap bertakhta di atasnya. Dalam segala suasana apapun Tuhan Kau Allah yang berkuasa atasnya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di tempat yang paling tinggi, yang sangat tinggi, yang tidak tercapai oleh setiap kami Bapa. Sebab Engkau lah yang mempunyai segala-galanya Yesus. Kami bersyukur buat pagi ini, buat setiap hal yang Kau kerjakan. Kami boleh kembali ada Bapa. Kami boleh kembali datang memuji, membesarkan Engkau bersama-sama Tuhan. Di tempat ini Yesus. Kami tahu Bapa, pengurapan yang sama, penyertaan yang daripada Tuhan. Itu yang membuat kami kuat sampai dengan hari ini Bapa. Itu yang membuat kami sehat Bapa. Penyertaan yang daripada Roh Kudus. Yang tetap menjaga spirit kami Tuhan. Untuk terus merindukan hadirat-Mu Bapa. Untuk terus merindukan persekutuan bersama-sama dengan Kau Yesus. Pagi ini Bapak kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Pengurapan yang daripada Allah. Mengurapi hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Bertakwalah Engkau. Sebab tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Wah, hari ini sesuatu yang berbeda nih. Saya melihatnya semuanya hampir saya tidak kenali. Kenapa? Karena semuanya ditutup wajahnya. Bisa tersenyum dulu semuanya walaupun tidak kelihatan? Iya, coba senyum dulu. Sesuatu yang baru hari ini ya. Setelah beberapa minggu, berarti berapa bulan ya? Beberapa minggu berarti berapa bulan? Ada yang ingat kita berapa lama ibadahnya akhirnya online? 3 bulan, ya saya ingat terakhir saya pelayanan di Surabaya. Saya ingat waktu itu saya pelayanan di Surabaya dan saya dikontak oleh beberapa pelayan menanyakan bagaimana dengan ibadah di tempat ini. Masih ibadah tapi minggu berikutnya kita sudah online ya. Jadi mungkin sudah 3 bulan, bukan mungkin memang sudah 3 bulan ya. Beberapa minggu. Ya dengan jarak yang sudah diatur. Yang gak boleh salaman ya. Karena kita mencoba bukan bergaul dengan corona. Tapi artinya kita coba untuk beradaptasi dengan suasana dan kondisi seperti hari ini. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Wah kayaknya belum ada suaranya. Amin. Ketahan sama masker ya. Boleh enggak? 2 detik aja dibuka biar saya tahu orangnya, saya enggak kenalin nih. 2 detik aja. Ya oke saya sudah kenali semua. Udah pakai ini, pakai masker, aduh Yesusku. Ya gak apa-apa. Kita bersyukur bahwa hari ini diizinkan oleh pemerintah. Saya percaya dengan banyak pertimbangan. Dengan banyak pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah yang pada akhirnya diizinkan untuk setiap rumah ibadah dibuka. Memang tidak semua pada hari ini setiap gedung-gedung gereja masih ada yang belum bisa melaksanakan ibadah. Tapi kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada, kita tetap harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Amin. Kali ini yang paling penting dan memang dari dulu sebenarnya. Tapi kita tidak menyadarinya, tetapi hari ini kita mulai menyadari bahwa kesehatan itu begitu pentingnya. Ya, jadi mari mulai jaga kesehatan, mulai jaga kebersihan. Kita mau umur panjang semua, benar kan? Ya kalaupun sakit, ya kita percaya sakit yang ringan-ringan aja. Jangan yang berat-berat gitu ya. Nah karena situasi hari ini bukan berarti semua sudah bebas. Tapi justru kita harus mencoba beradaptasi. Makanya mungkin ada beberapa yang hari ini datang harus dicek suhunya, harus diperiksa. Wah oke, kita bersyukur buat itu semua. Ya saya masih mau bicara tentang dimensi yang baru pagi ini. Jadi minggu lalu saya juga bicara tentang dimensi yang baru. Saya nggak tahu kira-kira semua mengikuti online kita atau mungkin ada yang cuma sepotong-sepotong. Beberapa waktu yang lalu saya ada acara sudut pandang. Jadi ada topiknya adalah kangen ibadah di gereja. Nah ternyata dalam pembicaraan itu tersimpulkan. Salah satunya adalah selama ibadah online ini kadang-kadang kita terganggu ya. Terganggu karena suasana nggak seperti di gereja.
kita nggak bisa melompat, kita nggak bisa berteriak. Dan juga kadang-kadang lagi namanya asik menyaksikan siaran online, ada gangguan yang akhirnya kita dahulukan gangguan itu daripada ibadah online. Amin. Wah, nggak jujur ya. Nggak apa-apa. Oke, hari ini saya masih lanjutkan tentang dimensi yang baru. Saya dari kemarin sempat agak galau. Wah, hamba Tuhan aja boleh galau ya. Masa nggak boleh galau? Galau dalam artinya saya mau sampaikan apa? Karena ini kan saya menunggu memang tanggal 4 keputusan pemerintah. Makanya saya belum umumkan siapa yang bertugas, bagaimana kita punya ibadah, saya tunggu. Dan ternyata tanggal 5 saya bangun tidur dan saya baca sudah boleh dibuka rumah ibadah. Saya tunggu sampai dengan jam setengah 12 siang. Artinya itu adalah biasa sesama pemeluk agama mereka mengadakan ibadah juga. Maka saya dengan yakin saya langsung share bahwa kita ada ibadah di gereja. Nah, saya cukup galau, artinya saya mau sampaikan yang mana. Karena sebenarnya saya siapkan buat minggu ini itu adalah rema. Remanya mengenai remah-remah. Jadi rema dari remah-remah. Wah, keren kan? Tetapi karena hari ini adalah hari yang pertama dan sebenarnya saya berjanji ketika ibadah pertama kita lakukan, saya kepengen bicara tentang Nuh. Wah, Nuh. Tapi kayaknya nggak bisa juga. Kenapa? Karena saya lihat Nuh 1,5 jam kita ibadah. Saya udah coba buktikan kita bisa lakukan 1 jam lebih 5 menit. Ya, jadi pujian tambah firman, tapi tidak ada kolekte. Jadi nanti kalau tambah kolekte ya nambah dikit lah ya. Nambah dikit, apalagi ini ada perjamuan kudus. Makanya 1,5 jam kita usahakan selesai. Jadi nanti jam 11.30. Saya berusaha coba usahakan selesai. Kalau Nuh saya rasa kalau Tuhan izinkan next week saya akan bicara tentang Nuh. Karena Nuh itu adalah isolasi, karantina. Jadi bukan lagi banyak, kalau kita semua enak ada tetanggaan. Kebayangkan kalau Nuh cuma sendirian di tengah lautan yang gelap. Wah, di tengah angkasa raya gitu. Ini isolasi, karantina sekeluarga tapi gak punya tetangga. Dan zamannya Nuh itu gak punya TV ya. Yang jelas gak ada internet. Nah, nanti kita bahas itu. Hari ini saya masih mau bahas tentang dimensi yang baru. Jadi ini lanjutan dari minggu lalu. Saya sempat ngobrol sama istri saya apa saya coba tekankan beberapa hal. Lalu saya coba doa lagi sama Tuhan. Makanya jujur firman ini baru saja tadi jam 9 pagi saya selesaikan. Wah, jadi kebayang ya. Dari Jumat saya coba siapin belum dapat dan ternyata pagi ini jam 9. Persis saya sudah duduk di gereja, selesai semua apa yang mau Tuhan sampaikan. Dan saya akan bicara hal yang sama. Kalau minggu lalu saya bicara tentang new dimension. Ya, hari ini saya tambahin. Ya, wah udah ditulis jadi saya nggak usah nulis ya. Jadi hari ini saya tambahin adalah bagaimana berjalan dalam dimensi yang baru. Hari ini saya akan bahas tentang berjalan dalam dimensi yang baru. Minggu lalu kita bicara tentang dimensi yang baru. Saya coba review sedikit tentang dimensi yang baru yang saya sampaikan di minggu lalu. Minggu lalu kalau ada yang menyaksikan di ibadah online, ada beberapa yang waktu saya share dengan Dedi, saya rasa memang ini perlu saya sampaikan buat semua. Jadi ada 4 poin selama kita masuk dalam dimensi yang baru. Ada 4 poin yang terjadi pada Joshua dan orang-orang Israel ketika bangsa Israel di bawah kepimpinan Joshua masuk ke dalam dimensi yang baru. 4 poin itu adalah yang pertama mengalahkan 31 raja-raja. Jadi nanti boleh dilihat di minggu lalu punya share. Artinya saya juga udah share di Facebook dan IG. Di IG-nya Serafim juga sudah ada. Yang pertama adalah mengalahkan 31 raja-raja. Yang kedua adalah mendiami. Mendiami itu artinya menduduki dan menetap. Yang ketiga adalah keamanan di segala penjuru. Yang keempat adalah semua janji digenapi. Nah, ada 4 poin. Mungkin gak muncul karena ini tidak saya minta siapkan. Tetapi ada yang saya harus tekankan. Yang pertama, mengalahkan 31 raja-raja. Ketika Joshua bersama dengan orang Israel masuk dalam dimensi yang baru. Yang terjadi adalah dia dan orang Israel mengalahkan 31 raja-raja. Tapi Bapak Ibu harus tahu. 31 raja-raja yang dikalahkan oleh orang Israel itu tidak sama dengan
waktu di bawah kepemimpinan Musa. Apa sih yang berbeda? Waktu Joshua memimpin orang Israel mengalahkan 31 kerajaan dengan ketika Musa memimpin orang Israel mengalahkan juga banyak raja. Saya nggak hitung ada berapa banyak raja. Tapi salah satunya adalah orang Amori, orang Amalek, banyak banget ya. Tetapi dari 31 raja-raja yang dikalahkan oleh Joshua bersama dengan orang Israel, itu dilakukan bukan dengan pertempuran yang gila-gilaan. Tidak dilakukan dengan pertempuran yang babak belur. Pertempuran yang sampai habis-habisan. Tidak sama seperti yang Musa kerjakan bersama dengan orang Israel. Berbeda dengan yang Joshua kerjakan dengan orang Israel. Di dalam dimensi yang baru ternyata cara kerja Tuhan ini luar biasa. Artinya bangsa-bangsa itu dikalahkan cuma dengan apa? Dengan pikiran mereka, dengan pengalaman yang terjadi di zaman Musa, dengan pengalaman ketika Joshua menyeberang sungai Yordan, itu orang-orang yang menetap di dalam Kanaan ketakutan. Sehingga 31 raja-raja semuanya gugur. Buktinya apa? Ayat yang kedua. Ketika mereka, poin yang kedua adalah mendiami. Mendiami itu adalah menduduki dan menetap. Nah, kalau Bapak Ibu baca di Joshua 21 ayat 43, lalu Joshua 24, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Kota-kota yang didiami oleh orang Israel itu tidak hancur. Artinya nggak hancur seperti perang besar. Ada beberapa yang hancur tapi nggak hancur seperti perang besar. Hanya Yeriko yang hancur total. Bahkan sampai Joshua bilang siapa yang mendirikan lagi bangunan di atas tembok Yeriko ini akan menanggung dosanya sampai kepada keturunannya. Makanya sampai dengan hari ini Yeriko nggak bisa dibangun. Sampai dengan hari ini. Nah tetapi setelah itu 31 raja-raja yang dikalahkan oleh Joshua semuanya hancurnya nggak seperti Yeriko. Hancurnya nggak seperti waktu zamannya Musa. Sehingga ada kalimat mendiami, menduduki dan menetap. Itu sampai Joshua bilang begini, waktu dia kepengen mati, kepengen meninggal. Joshua bilang bahwa daerah tempat di mana orang Israel masuk, tempat di mana orang Israel tinggal, kota yang terjadi di sana itu masih sama seperti ketika mereka masuk. Makanya Joshua bilang begini, kota yang kau diami bukan kota yang kau bangun. Kota yang kau diami bukan kota yang engkau bangun dari nol. Tapi waktu kita masuk sudah ada. Saya kasih gambaran sederhana. Ini artinya ketika orang Israel masuk seperti ketika kita masuk rumah. Masuk rumah artinya rumahnya sudah siap. Sudah ada kursi, sudah ada meja, sudah ada dapur, sudah ada kompor, sudah ada kulkas. Lengkap seperti itu. Itu artinya mendiami. Lalu menetap. Kenapa menetap? Nyaman. Kenapa nyaman? Karena ternyata ketika buka isi kulkas, ketika buka pintu kulkas isinya udah ada. Udah ada daging, udah ada sayur, udah ada telur. Ketika buka lemari sudah ada minyak sayur, lengkap semua. Ini artinya menetap. Makanya waktu itu kota-kota yang dimasuki oleh Israel nggak hancur. Yang ketiga, keamanan. Nah, selama orang Israel tinggal tetap ada perang. Tetapi perangnya tadi saya bilang, kalahinnya gampang. Ya, inilah yang namanya keamanan. Dan mereka takut untuk menyerang. Kenapa? Bangsa-bangsa yang asli penduduk Kanaan bahkan menyerah tanpa syarat kepada orang Israel. Yang keempat adalah semua janji digenapi. Nah, saya akan masuk dalam walk in a new dimension. Berjalan dalam rencana Tuhan yang baru. Berjalan dalam dimensi yang berbeda. Sama pengertiannya seperti minggu lalu ketika saya bahas tentang bahwa saat ini kita sedang berada dalam dimensi yang berbeda yang akan Tuhan buat. Jadi nggak sama seperti kalau kata pemerintah adalah new normal. Maka saya harus katakan hari ini adalah dimensi yang baru. Kita baru saja hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun. Nah, apa sih itu berjalan dalam dimensi yang baru? Kita membuka Joshua pasal yang pertama. Masih pada Joshua. Joshua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Joshua pasal pertama ayat 6 sampai 9 berkata seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan, udah semua ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya ini muncul. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini dan memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ketika kita berjalan dalam dimensi yang baru, yang pertama yang Tuhan akan buat, kita akan menerima janji. Ayatnya jelas ya, ayatnya ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kamu akan memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Yang ketujuh, ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, yang kedua, selalu beruntung. Yang ketiga, ayatnya ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Yang ketiga adalah disertai Tuhan. Karena ini masih lanjutan yang minggu lalu, ada yang ingat atau mungkin ada yang melihat dengan jelas. Ketika kita masuk dalam dimensi yang baru, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ya, taat dan setia. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, hidup kudus. Ini yang paling penting, jangan dilupain ya, ada 3. Ketika kita masuk dalam dimensi yang baru, ada 3 poin yang penting. Taat dan setia, jangan sampai lupa ya. Taat dan setia, tetap percaya. Yang ketiga adalah hidup kudus. Nah, ini yang paling penting. Dari 3, ketika kita masuk dalam dimensi yang baru, mari hidup dengan taat dan setia, tetap percaya dan hidup yang kudus. Tetapi ketika kita mulai berjalan dalam dimensi yang baru, Alkitab katakan seperti ini. Yuk kita baca pelan-pelan ayat ini. Ayat yang ke-6, ayat 2, 3. Ini kelamaan di rumah. Jadi ibadahnya bacanya kayak gini. 3 bulan yang lalu bacanya nggak kayak gini. Ayo 2, 3. Goyang semua. Ayatnya udah bilang kuatkan dan teguhkan hatimu, bacanya kayak goyang. Kayak udah mulai nggak percaya sama Tuhan. Ini corona lebih dahsyat dari Tuhan katanya. Iya kan? Oke, baca sekali lagi 2, 3. Stop, ayat 7. Ayat 9. Ulang lagi dari ayat 6, 2, 3. Ayat 7. Ayat 9. Jadi selama kita berjalan dalam dimensi yang baru, apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, harus apa yang kita kerjakan? Kuatkan dan teguhkan hati siapa? Hati siapa? Katakan hati kamu. Hati kamu katakan, kuatkan dan teguhkan, jangan disentuh. Cukup ditoelnya bagaimana? Gitu ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Di dalam dimensi yang baru ternyata ada yang paling penting. Di dalam berjalan dalam dimensi yang baru. Apa? Kuatkan dan teguhkan. Yes, kuatkan. Yang pertama kuatkan. Kuatkan itu ternyata banyak yang lemah. Hatinya mulai pada lemah. Lalu teguhkan. Biasanya begini. Kenapa kalimat ini dibagi 2? Kuatkan dan teguhkan. Minggu lalu saya sudah sempat bilang. Joshua sampai 3 kali diomongin sama Tuhan dan ini buktinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7 hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 9 kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pakai tanda tanya lagi. Ya kan? Kenapa ada kuatkan? Karena ternyata Joshua menjadi lemah. Waktu Joshua ternyata ditinggal oleh Musa. Padahal sebelum Musa meninggal, Musa itu udah panggil Joshua. Joshua jadi dipanggil berdiri di depan semua orang Israel dan diperkenalkan. Bahwa Joshua lah yang akan menjadi pengganti daripada Musa. Joshua diurapi. Bahkan ada roh Tuhan atas dia, roh bijaksananya sampai minggu lalu. Ada roh kebijaksanaan turun. Bahkan Tuhan berkata, apa yang aku lakukan pada Musa akan aku kerjakan juga pada kamu. Tetapi ternyata hatinya Joshua ini galau. Makanya Tuhan tahu banget, Tuhan sampai ngomong 3 kali, kuatkan, teguhkan. Yang pertama kuatkan, ini berarti hati Joshua lemah. Yang kedua Tuhan bilang teguhkan, ini artinya bimbang. Ada 2, kuatkan karena hati Joshua lemah, teguhkan karena dia bimbang. Jadi dia udah yakin tapi masih ragu. Kalau lemah artinya hampir kehilangan. Lemah artinya dia hampir gagal. Lemah artinya dia hampir mundur. Lemah artinya hampir dia menghilang. Lalu yang terakhir Tuhan bilang teguhkan karena bimbang.
Bener nggak ya? Bener nggak ya yang Tuhan ngomong? Bener nggak ya Tuhan akan sertai saya? Bener nggak ya orang Israel akan masuk kota Kanaan ini, masuk tanah perjanjian ini bersama dengan saya? Jangan-jangan kayak Musa kemarin. Jangan-jangan kayak Musa tiba-tiba Musa dipanggil pulang sama Tuhan sampai nggak ada kuburannya. Joshua sangat kacau. Orang yang dipimpin oleh Joshua ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang suka melawan, bangsa yang suka bersungut-sungut. Kebayang banget di perjalanan. Saya catat di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Alkitab berkata seperti ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ini untuk orang Israel. Di padang gurun selama 40 tahun ini. Selama 40 tahun ini. Tuhan cuma punya maksud. Merendahkan hati dan mencobai engkau. Merendahkan hati dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Lihat, 40 tahun. Joshua punya pengalaman mungkin 39,5 tahun. Mungkin 39 7 bulan. Enggak tahu. Tetapi pengalaman yang Joshua miliki itu bukan pengalaman yang baik. Pengalaman Joshua selama bersama dengan orang Israel itu, wah orang Israel suka bersungut-sungut. Orang Israel suka mempertentangkan kepemimpinan daripada Musa. Orang Israel suka mendebat pendapat daripada Musa. Orang Israel suka menyalahkan Tuhan. Orang Israel suka menghina, bahkan tanda petik. Menghina. Menghina siapa? Tuhannya. Sampai Tuhan bilang, sampai bahasa kasarnya ini, kalian ini keturunan bangsa yang ternyata keras, bebal. Makanya Joshua sangat khawatir. Joshua dalam pikirannya kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Kayaknya saya nggak percaya deh. Kalau ternyata saya harus mimpin orang Israel. Makanya Tuhan bilang kuatkan. Tuhan tahu persis hati Joshua lemah. Tuhan tahu persis dia nggak yakin. Makanya dia bimbang, Tuhan bilang teguhkan. Teguhkan, kuatkan, dan teguhkan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Tuhan sampai konsen harus ngomong kuatkan dan teguhkan? Kenapa sih Tuhan konsen banget bahwa penting banget engkau harus kuat dan teguh? Hari-hari ini Bapak Ibu semua, kita tahu situasi tidak baik. Ya, saya bertemu dengan banyak orang, saya nggak di rumah, artinya saya suka keluar. Tetapi saya keluar itu ada urusan, bukan keluar muter-muter. Ya muter-muter enggak, tapi keluar ada urusan saya harus meeting dan ketemu dengan beberapa orang. Jadi nggak bisa diaplikasikan pakai teknologi karena tetap harus datang ke lapangan. Lalu kita ngobrol dengan banyak orang dan orang-orang tersebut juga sama. Selalu bahasnya adalah situasi ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan. Situasi yang sangat membuat mereka khawatir. Ada yang bilang situasi ini akan berakhir sampai Maranatha. Panjang banget Maranatha ya. Sampai Tuhan datang katanya, enggak. Mereka bilang mungkin ada yang bilang setahun, ada yang bilang 2 tahun. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan salah satu pemilik hotel dan dia ajak temannya juga asosiasi perhotelan. Jadi anggota dari asosiasi perhotelan. Dan dia bilang bahwa situasi ini akan berlangsung buat industri perhotelan. Industri perhotelan itu minimal 4 tahun ke depan. Untuk memulihkan situasi seperti tahun kemarin, 2019. Bukan 2018, tapi 2019. Kalau mau kembali lagi kepada tahun 2017, itu masih harus butuh 5 sampai dengan 6 tahun. Artinya mereka harus siap-siap untuk 5 tahun. Dan memang sektor yang salah satu sektor yang sangat terganggu adalah tour and travel, perhotelan. Jadi pasti mereka sangat terpukul. Dan saya nggak pernah ketemu, saya ngobrol by phone dengan juga salah satu direksi sebuah perusahaan. Dia bilang dia sendiri nggak tahu mau ngapain. Masuk kantor cuma datang 1-2 jam dia pulang lagi. Karyawannya ada 1.200. Udah bingung mau diapain. Ya. Karena bingung semua udah dibikin on off juga nggak ada lagi yang mesti dikerjakan. Karena nggak bisa ada kegiatan. Semua. Dan dalam situasi ini bukan cuma orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bahkan orang yang mengenal Tuhan mulai khawatir. Mulai ragu, mulai bimbang. Mungkin kalau kita karyawan aja sekarang udah tidak ada kata aman. Kalau kemarin-kemarin baru bicara tentang ini ya mungkin yang kepalanya pening adalah para pengusaha. Ini yang kepalanya pusing adalah mereka yang punya bisnis. Tetapi sekarang mungkin akan masuk ke dalam ranah para karyawan. Ini berapa lama situasi ini terjadi? Kalau industri tidak berjalan, ekonomi tidak berputar, maka siap-siap mulai akan ada namanya PHK. PHK udah ada. Ya kan, tapi saya percaya kita belum di PHK ya, amin. Ya luar biasa, penting banget itu. Nah ternyata situasi ini sangat mengganggu. Kita mulai ragu di mana ada Tuhan. Bahkan ada banyak polemik yang terjadi. Bahkan banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan mencoba menenangkan jemaatnya. Sebenarnya dengan tujuan menenangkan jemaatnya. Ya, catat ini. Tujuannya adalah supaya jemaatnya tenang. Tetapi ada banyak akhirnya misunderstanding.
Artinya ada salah komunikasi, salah pengertian. Kenapa sih? Karena semuanya juga pada galau. Makanya penting banget dalam dimensi yang baru, dalam suasana seperti ini, hati kita gak boleh menjadi lemah. Karena dari hati, kita lihat. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23. Saya gak tahu udah muncul, bisa dimunculkan. Amsal 4 ayat 23. Lihat, Amsal 4 ayat 23. Kenapa harus memiliki hati yang kuat dan yang teguh? Yang pertama, karena Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa kita harus kuat dan teguh? Saya cuma catat ada dua. Yang pertama, karena dari hati ada sumber kehidupan. Yang kedua, sumber apa? Ayo, sumber apa? Enggak ditulis soalnya. Oh, udah ditulis. Sumber kekuatan. Saya cuma mencatat kenapa hati menjadi penting. Kenapa Joshua diminta Tuhan untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Amsal pasal yang 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nih kita lihat, menerima janji. Saya ulangi pelan-pelan, menerima janji. Orang yang bimbang tidak pernah akan menerima janji. Amin. Amin. Orang yang bimbang nggak akan pernah menerima janji. Benar kan? Setuju semua? Orang yang lemah nggak pernah beruntung. Pasti gagal. Contoh, kenapa kalimat ini selalu beruntung? Always nih, selalu beruntung. Artinya bisa jadi ada celaka. Coba dengar ya, udah jatuh ketiban tangga yang kelindes kaki sebelah kiri. Kita ngomongnya apa? Untung cuma kaki sebelah kiri. Benar nggak? Selalu tapi tetap pasti mengalami. Jadi jangan berpikir yang namanya selalu beruntung itu berarti saya nggak akan pernah punya masalah. Kita berada di situasi seperti ini. Tapi jangan khawatir. Ketika kita tidak menjadi lemah, ada yang namanya pengucapan syukur. Ini yang saya sebut selalu beruntung. Orang yang lemah, orang yang bimbang gak akan terima janji. Orang yang gak yakin gak akan terima. Udah jelas namanya janji. Janji itu berarti belum digenapi. Benar kan? Janji itu belum terpenuhi. Janji itu baru terpenuhi, tergenapi ketika kita gak lemah dan gak bimbang. Yang kedua, berjalan di dalam dimensi yang baru. Kita akan selalu beruntung. Bukan berarti gak pernah celaka. Ingat itu ya. Jangan sampai berpikir bahwa saya gak bakal celaka. Iya. Pasti mengalami yang namanya celaka. Tetapi di dalam kecelakaan itu Alkitab katakan, selama hatimu tidak lemah, selama engkau tidak bimbang, ada pengucapan syukur di dalamnya. Untung cuma sebelah kanan. Ya kan? Untung baru dia yang kena. Baru dia, bukan saya maksudnya gitu. Enggak ya, selalu beruntung. Yang ketiga, orang yang bimbang, jangan kau mendua hati kata Tuhan. Aku menyertai kamu. Kayaknya enggak yakin. Ini Tuhan ada nggak sebenarnya? Kita mulai berpikir, ini ekonomi yang seperti ini. Jangan Bapak Ibu. Saya ini jadi akhirnya luar biasa. Benar-benar saya harus belajar mengandalkan Tuhan. Ya kan? Kita sudah mengandalkan Tuhan. Saya sudah mengandalkan Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan buat. Saya harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Waktu-waktu yang lalu ketika saya berjalan dengan Tuhan, ini bukan injury time. Tapi last minute, detik terakhir. Artinya ini kalau kita berjalan ini jurang, ini saya hampir jatuh. Tetapi di sini ada mujizat Tuhan. Tapi kalau sekarang sepertinya saya sudah jatuh. Tapi Alkitab katakan, engkau tidak akan jatuh sampai dengan tergeletak. Hanya terperosok. Ya kan? Bedanya apa? Tergeletak sama terpelosok. Ingat dong, ada 100 domba, satu domba yang hilang, 99 ada. Satu dombanya nyangkut. Benar kan? Jatuh tapi masih nyangkut. Jadi jatuhnya hanya terperosok, tidak tergeletak. Sudah jatuh Bapak Ibu semua, enggak ada satu bisnis pun. Ada 4 sektor usaha. Ini yang didengungkan pemerintah dan dunia. Bukan cuma pemerintah tetapi dunia. Tour and travel, perhotelan, resto dan properti. Sedangkan saya ada di sektor yang keempat adalah properti. Jadi tidak ada yang tidak jatuh. Ada beberapa yang naik
tetapi ada banyak yang turun. Tapi gak usah khawatir, di sini ada penyertaan Tuhan. Saya percaya kita sedang berjalan dalam dimensi yang baru. Makanya saya cuma berkata seperti ini. Alkitab bilang selama kita berjalan dalam dimensi yang baru. Yang harus dijaga adalah hati kita. Kuatkan dan teguhkan hati. Kenapa? Karena ketika hati kita kuat. Alkitab tadi katakan Amsal yang keempat ayat 23. Hati adalah sumber kehidupan. Artinya kita tetap yakin. Artinya kita tetap percaya. Karena ada kehidupan. Kita gak jadi orang yang mati. Rohani kita gak mati. Kehidupan kita gak mati secara spiritual. Kehidupan kita secara spiritual tetap dekat dengan Tuhan. Mungkin kondisi yang terjadi dalam hidup kita gak seperti yang ada dalam bayangan kita. Tapi karena hati kita terjaga, hati kita gak bimbang, hati kita gak lemah. Maka sumber kehidupan, spirit ini tetap. Spirit ini, roh ini tetap menyala-nyala. Roh ini tetap bersemangat. Yang kedua, ketika kita bicara hati ini terjaga, hati ini tetap tidak lemah dan bimbang. Maka ada yang namanya sumber kekuatan. Tadi kalau udah kita baca, hati yang berkobar, hati yang semangat. Coba boleh ditampilkan lagi slide-nya. Hati yang gembira membuat muka berseri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah, sumber kekuatan. Ketika hati kita terjaga, tidak menjadi lemah, tidak menjadi bimbang. Maka hati kita akan mengeluarkan. Mungkin kalau bahasa kedokterannya ya saya nggak tahu. Saya belum menyelidiki ini. Karena sekali lagi saya dari kemarin, dari Jumat sampai Sabtu tengah malam. Sampai tengah malam aja saya masih nanya Tuhan yang mana nih? Gitu kan. Apakah saya tetap bicara tentang remah, ataukah saya harus bicara tentang nu? Tapi hari ini ternyata Tuhan sampaikan mari berjalan dalam dimensi yang baru. Masih melanjutkan yang minggu lalu. Nah, ketika hati kita lemah, kita gak punya kekuatan apapun. Ketika kita bimbang, kita hilang pengharapan. Tetapi ketika hati kita terjaga, ada kehidupan. Spiritual kita gak akan menjadi lemah. Ada kekuatan yang baru. Sebenarnya banyak banget tadi saya sempat browsing tentang ayat tentang hati. Banyak banget ya kan. Matius 17, Matius 15, itu semua bicara tentang hati. Nah, dari dalam hati terpancar kehidupan. Banyak banget. Tetapi sederhana saya mau sampaikan. Ketika hati kita ini tetap tidak menjadi lemah. Kuat. Makanya Joshua Tuhan cuma bilang kuatkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Gak usah mikirin ya kemarin. Gak usah mikirin tahun lalu. Gak usah mikirin kata mungkin kalau Joshua 40 tahun kan. Gak usah mikirin itu yang mungkin 27 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Jangan pernah hidup dari masa lalu kata Alkitab. Jangan pernah hidup. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bawah. Ketika engkau mikirin yang yang sudah lewat kemarin. Berarti engkau akan mulai meragukan. Sama gak ya Tuhan tolong saya? Kira-kira persis gak ya Tuhan bantu saya? Gak usah mikirin yang di belakang. Tapi pastikan engkau berjalan. Karena Alkitab cuma bilang ini kuatkan dan teguhkan. Kalau kita baca ayat yang ke-6. Sebab engkaunya akan memimpin bangsa ini. Tuhan menunjuk engkaunya akan memimpin. Ayat yang ke-7. Ketika hati kita kuat dan teguh, Alkitab tadi katakan, kita akan mampu berjalan sesuai dengan seluruh hukum. Ayat ke-7, Yosua pasal pertama yang ke-7. Kita akan mampu berjalan sesuai dengan hukum yang diperintahkan supaya selalu beruntung. Ayatnya ke-9, kuatkan dan teguhkan hatimu supaya tidak kecut dan tawar hati. Karena orang yang kecut dan tawar hati, catat, bukan ditinggalkan Tuhan. Ya, orang yang kecut dan tawar hati bukan ditinggalkan Tuhan. Tapi merasa ditinggalkan Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tetapi kita merasa ditinggalkan Tuhan. Orang yang kecut dan tawar hati, orang yang lemah dan yang bimbang. Merasa sepertinya Tuhan gak ada. Sepertinya kok kondisi seperti ini kayaknya Tuhan gak berkuasa. Saya sempat ngomong kemarin, saya lagi cari di Wahyu. Ada wabah penyakit. Ya, saya lagi cari. Ini jangan-jangan udah materai Tuhan dibuka. Ya, saya bicara sama siapa saya juga lupa kemarin di gereja. Waduh kalau sampai saya ketemu gawat nih. Berarti kita lagi masuk sangkakala ke-7 jangan-jangan. Sebentar lagi Tuhan datang. Ini kan masalah sepele. Ukuran Tuhan itu masalah sepele. Saya cuma baca Alkitab ketika Tuhan melemparkan ini sepertiga. Saya lagi ngitung nyampe gak nih sepertiga. Kalau ternyata benar nyampe sepertiga penduduk bumi. Ya udah berarti benar. Mungkin udah materai yang kedua dibuka. Jadi siap-siap aja nih akhir zaman. Gak usah lemah dan bimbang. Ya. Yang sekolah belajar yang benar. Jangan mikir Tuhan udah mau datang, jadi gak usah belajar. Ya kan? Yang kerja tetaplah kerja.
Jangan mikir Tuhan udah mau datang lalu semua dijual. Mau hidup enak gitu. Nah, yang belum menikah segera menikah. Tetap menikah, ya, jangan khawatir. Jangan mikirin apa, kita tetap konsisten berjalan. Kuatkan dan teguhkan. Ayo, kita saling menguatkan dan meneguhkan. Karena ini kunci, sumber kehidupan, sumber kekuatan. Berjalan di dalam dimensi yang baru, kita akan terima janji. Saat ini belum. Kita mungkin belum merasakan janji itu. Apa sih yang Tuhan bilang? Kita akan melewati itu semua. Firman yang saya sampaikan selama kita online, saya kemarin ngobrol sama saudara, itu spesial banget selama COVID. Ya, jadi artinya mulai dari Raja Wali, mulai Pohon Ara, Sungai Kerit. Ya, kalau ada yang dengar Sungai Kerit, dan berdoalah kita jangan seperti orang Israel masuk di padang gurun. Karena di padang gurun itu cuma ada mana, terus dagingnya sore. Tapi selama kita di Sungai Kerit, pagi dan sore makannya roti dan daging. Ya, jadi aman, mendingan kita di Sungai Kerit. Dan kalau di padang gurun itu 40 tahun, di Sungai Kerit cuma beberapa hari. Makanya mendingan masuk Sungai Kerit. Kita mungkin belum terima janji, tapi gak usah khawatir. Selama kita tidak lemah dan bimbang, kita pasti terima janji. Amin. Selama kita gak lemah dan bimbang, ada ucapan syukur. Selalu beruntung. Jatuh iya, terperosok iya, tapi gak sampai tergeletak kata Alkitab. Yang terakhir, kita gak akan pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Karena dia Allah. Matius pasal 28 berkata, aku menyertai kamu sampai dengan kesudahan zaman. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kuatkan dan teguhkan. Jangan lemah, jangan bimbang. Karena dalam hati ada kehidupan dan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari para pelayan. Kita mau perjamuan kudus. Ku mau memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian,
Tuhan. Buat kesempatan pada siang hari ini kami bersyukur karena Allah baik, karena Allah mengasihi kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dalam ibadah kami pada hari ini, pada bulan 6 Tuhan. Kami telah diberkati oleh firman Allah. Kalau sebentar kami akan melusus dalam saudara sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Hamba berdoa kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan buat kami, mengumpulkan kami pada hari ini di rumah ibadah. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami akan bersekutu dalam tubuh darah-Mu Bapa. Kami percaya tubuh dan darah-Mu ada kuasa mujizat terjadi, kekuatan dalam kehidupan kami. Sebelum itu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa khususnya untuk hamba-hamba-Mu yang akan membagi-bagikan tubuh dan darah-Mu Bapa. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan tangan-tangan hamba-hamba-Mu. Demikian juga kami yang akan menerimanya Tuhan. Kami berdoa, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan. Karena tubuh dan darah-Mu ada kuasa, ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Dan kami datang Tuhan sebagai hamba-Mu, mengangkat tangan, sucikan dan kuduskan juga tangan hamba-Mu Tuhan. Demikian juga hamba akan turunkan tangan-tangan hamba-Mu untuk menyucikan dan menguduskan tubuh dan darah-Mu Bapa. Hamba serahkan tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan
firman Tuhan. Setelah itu baru kita makan dan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah aku terima kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti sesudah ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku dan diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil roti sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyatu dalam kehidupan kami. Kita angkat darah Kristus di tangan kanan. Juga dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Inilah yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan Allah, atas kebaikan Allah, atas Allah yang mengasihi kami Tuhan. Tahan tentunya Allah memberikan kami kekuatan, memberikan kami tetap setia di dalam kehidupan kami mengiring kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapak, terima kasih. Terima kasih kami hanya kepada Tuhan karena Allah mengasihi kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami baik siang dan malam. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapa. Engkau selalu menyayangi kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau selalu ada memberkati kami pribadi dan pastor pribadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami sudah lakukan dan kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu sungguh baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap kita semua. Kita mau terus taat dan kita terus mau setia kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita yang memberikan kita segalanya. Dan kita mau menjalankan persembahan. Yang bertugas silakan. Kecap
Oke Bapak Ibu, minggu depan kita tetap akan ibadah seperti ini. Artinya sampai dengan masa pada waktu yang sudah ditetapkan kembali oleh pemerintah, tetap ibadah jam 10. Ibadah yang dibuka selama kondisi seperti ini hanya 3. Jadi ibadah sekolah minggu pagi, lalu ibadah umum, yang terakhir adalah ibadah anak-anak muda. Untuk ibadah hari Jumat dan doa pagi, sementara tetap saya tiadakan sampai dengan situasi menjadi lebih baik. Puasa tetap dilakukan hari Rabu, sementara tetap masih setengah hari, sampai nanti kita lihat kondisi berikutnya. Kalau memang sudah memungkinkan semua, kita akan kembali seperti semula. Jadi bertahap ya. Yang jelas baru tiga ibadah ini yang dibuka. Nah, yang lainnya akan nunggu pengumuman lebih lanjut. Yang pasti satu pesan, jaga terus kesehatan. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betapa dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Ku terima kuasa, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Kita mau sama-sama baca. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya
selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Selamat hari memberkati. Tuhan Yesus memberkati.